Selamat pagi, yang terhormat Ibu Tantineda serta Ibu Sofi Yunida selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 kelas D UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami dari kelompok B akan mempresentasikan materi mengenai ekuitas. Sebelum masuk dalam penjelasan materi, saya akan mewakili kelompok saya untuk perkenalan diri. Jadi dari kelompok B ini terdiri dari saya sendiri, Gabriela Fladaren Roja dengan NPM akhir 152. Kemudian ada rekan saya, Febiola Aura Hisria dengan NPM akhir 057. Lalu ada Rini Setiawati dengan NPM akhir 317 dan Rizky Eko Yuspito dengan NPM akhir 278. Selanjutnya akan dipaparkan materi mengenai ekuitas oleh rekan saya. Saya Rini Setiawati dengan NPM 317. Ekuitas sering klasifikasikan pada pernyataan posisi keuangan ke dalam kategori 1. Share capital, 2. Share premium, 3. Laba ditahan, 4. Akumulasi komprehensif lain pendapatan, 5. Saham treasury, 6. Non pengendali bunga minoritas. 3. Bentuk utama bisnis organisasi yaitu perseorangan, persekutuan, dan perseroan. Karakteristik khusus bentuk perusahaan yaitu 1. Pengaruh hukum perseroan negara bagian, 2. Penggunaan modal saham atau sistem saham, 3. Pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan. Penerbitan saham. Masalah akuntansi yang ada pada penerbitan saham yaitu 1. Saham dengan nilai pari, 2. Saham tanpa nilai pari, 3. Saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain, 4. Saham yang diterbitkan dalam transaksi non-kas, dan 5. Biaya penerbitan saham. Saham dengan nominal. Nilai nominal yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi yang berkaitan dengan saham yang dijual di bawah nilai nominal, seperti saham preferen atau saham biasa atau saham premium. Saham tanpa nominal. Alasan penerbitan yaitu menghindari kewajiban kontingensi, menghindari kerancuan dalam hubungan antara nilai pari dengan nilai pasar wajar. Sebuah besar kerugian dari saham tanpa nilai nominal adalah bahwa beberapa negara mengenakan pajak tinggi pada penerbitannya. Selain itu, di beberapa negara masalah harga total untuk saham tanpa nilai nominal dapat dianggap modal legal yang dapat mengurangi fleksibilitas dalam pembayaran dividen. Contoh soal, beberapa negara mengharuskan saham tanpa nilai nominal memiliki stake value. Jika sebuah perusahaan menerbitkan 2000 lembar saham dengan nilai ditetapkan 5, diterbitkan pada 15% saham secara tunai, maka jurnalnya sebagai berikut, yaitu kas 30.000, share capital ordinary 10.000, dan share premium ordinary 20.000. Saya Febiola Aura Hisria dengan NPM akhir 057. Nah, di sini yaitu ada saham yang diterbitkan dalam transaksi non-kas. Perusahaan harus mencatat saham yang diterbitkan atas jasa atau properti lain lalu kas pada nilai wajar dari barang atau jasa yang diterima, dan juga jika nilai wajar dari barang atau jasa tidak dapat diukur dengan andal menggunakan nilai wajar dari penerbitan saham. Selanjutnya ada contoh soalnya yaitu serangkaian transaksi berikut menggambarkan prosedur pencatatan penerbitan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10 yang ditukar dengan paten pada perusahaan Marlowe dalam berbagai keadaan. Pertanyaan yang pertama yaitu Marlowe tidak dapat menentukan nilai wajar paten, tetapi nilai pasar wajar saham adalah diketahui sebesar 140.000. Di bagian debit ada paten sebesar 140.000, lalu di bagian kredit ada share capital ordinary sebesar 100.000 dan juga share premium ordinary sebesar 40.000. Selanjutnya, contoh soal yang kedua yaitu Marlowe tidak dapat menentukan nilai pasar wajar saham, tetapi nilai pasar wajar paten ditetapkan sebesar 150.000. Di bagian debit ada paten 150.000 dan juga di bagian kredit ada share capital ordinary sebesar 100.000 dan juga share premium ordinary sebesar 50.000. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga ada Marlowe belum mengetahui nilai pasar wajar saham maupun nilai wajar paten. Konsultan independen menetapkan nilai paten sebesar 125.000
berdasarkan pada arus kas diskonto yang diharapkan. Nah, jurnalnya di bagian paten dan juga jurnalnya di bagian debit ada paten sebesar 125.000 dan juga di bagian kredit ada share capital ordinary sebesar 100.000 dan juga share capital premium sebesar 25.000. Baik, materi selanjutnya yaitu biaya penerbitan saham. Biaya langsung dikeluarkan untuk menjual saham seperti yang pertama itu ada biaya penjaminan atau underwriting, yang kedua biaya akuntansi dan hukum, yang ketiga biaya percetakan, dan yang keempat adalah pajak. Nah, harus mengurangi hasil yang diterima dari hasil penjualan saham. Selanjutnya yaitu perolehan kembali saham. Perusahaan membeli saham yang beredar untuk memenuhi distribusi pajak yang efisien dan kelebihan kas kepada pemegang saham. Yang kedua, untuk meningkatkan laba bersaham dan pengembalian atas equity atau return on equity. Yang ketiga, untuk memenuhi saham dan dalam kontrak kompensasi saham karyawan atau memenuhi kebutuhan merger yang potensial. Selanjutnya, yang keempat, untuk menghindari upaya pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham. Yang kelima, untuk membentuk pasar bagi saham. Selanjutnya yaitu pembelian saham treasury. Ada dua metode yang dapat diterima. Yang pertama ada metode biaya. Nah, metode biaya ini lebih banyak digunakan. Yang kedua ada metode nilai nominal atau nilai ditetapkan. Nah, saham treasury ini dapat menurunkan ekuitas. Selanjutnya ada contoh soalnya yaitu perusahaan Pasifik telah menerbitkan 100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 1 dengan 10 per saham. Selain itu, laba ditahan sebesar 300.000. Pada tanggal 20 Januari 2015, perusahaan Pasifik memperoleh 10.000 lembar saham pada 11 per saham. Pasifik mencatat rekuisisi perolehan kembali sebagai berikut, yaitu jurnalnya di bagian kredit, di bagian debit ada treasury share sebesar 110.000 dan di bagian kredit ada cash sebesar 110.000. Selanjutnya yaitu kelompok ekuitas pemegang saham untuk perusahaan Pasifik setelah pembelian saham treasury. Equity share capital ordinary sebesar 1 par value 100.000 share issues and 90.000 outstanding sebesar 100.000. Lalu ada share premium ordinary sebesar 900.000. Selanjutnya ada retained earnings sebesar 300.000. Lalu ada less cost of treasury share atau 10.000 share dikurangi seluruh 10.000 dan juga total equity sebesar 1.190.000. Saya Rizky Eko Ispito, NPM akhir 278. Yang pertama, penjualan saham treasury dibagi ada 2 poin dalam penjualan saham treasury. Yang pertama, di atas harga pokok dan di bawah harga pokok. Kedua poin tersebut akan meningkatkan total aktiva dan ekuitas. Lalu penarikan saham treasury. Yang pertama, pembatalan saham treasury, lalu pengurangan jumlah saham-saham yang diterbitkan. Penarikan saham treasury memiliki status sebagai saham yang diotorisasi dan saham yang belum diterbitkan. Lalu saham preferensi. Karakteristik penerbitan saham preferen. Yang pertama, preferensi atas dividen. Lalu yang kedua, preferensi aset saat terjadi likuidasi. Yang ketiga, dapat dikonversi menjadi saham biasa. Yang keempat, dapat ditebus pada opsi perseorangan. Lalu yang kelima, tidak memiliki hak suara. Lalu karakteristik saham preferensi. Yang pertama, akumulatif, berpartisipasi, konversi, dapat ditarik dan dapat ditebus. Lalu untuk contoh soalnya, Bishop CO menerbitkan 10.000 lembar saham preferen dengan nilai pari 10 seharga 12 per saham. Bishop mencatat penerbitan sebagai berikut. Pertama, cash pada debit senilai 120.000. Lalu share capital preference di kredit senilai 100.000 rupiah, 100.000. Lalu share premium preference pada kredit sebesar 20.000.
Baik, selanjutnya saya Gabriela Fladaren Roja dengan NPM akhir 152 akan menjelaskan mengenai 4 kebijakan dividen. Yang pertama ada kebijakan tunai. Nah, kebijakan tunai ini berisi direksi melakukan pemungutan suara untuk mengumumkan dividen tunai. Kemudian pengumuman dividen tunai itu merupakan kewajiban dalam perusahaan, dan perusahaan itu tidak mengumumkan atau membayar dividen tunai pada saham treasury. Kemudian jenis kebijakan dividen yang kedua ada dividen properti. Nah, dividen properti ini dibayarkan dalam aset selain kas. Kemudian menetapkan kembali nilai wajar properti yang akan dibagikan dengan mengakui setiap keuntungan atau kerugian. Nah, properti ini nantinya bisa dari bangunan atau apapun. Kemudian kebijakan dividen yang ketiga ada kebijakan dividen likuidasi, di mana setiap dividen yang tidak didasarkan pada laba merupakan pengurangan modal yang disetor perusahaan. Dan selanjutnya ada dividen saham, di mana dividen saham ini penerbitannya itu oleh sebuah perusahaan saham sendiri kepada pemegang saham secara pro rata tanpa menerima pertimbangan apapun. Kemudian ada fair value, lalu ada not the fair value. Nah, itu untuk digunakan mencatat dividen saham. Nah, dividen saham ini juga tidak mempengaruhi setiap aset atau kewajiban. Selain itu, jurnal dalam dividen saham ini mencerminkan reklasifikasi ekuitas, dan juga ada ordinary share dividend distributable dilaporkan pada bagian ekuitas sebagai tambahan. Nah, di sini saya memberi contoh jurnal untuk kebijakan dividen. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dari dividen tunai, di mana ada perusahaan Lanyard P Corporation pada tanggal 10 Juni itu mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 sen per saham atas 1,8 juta saham yang dibayarkan 16 Juli kepada seluruh pemegang saham yang tercatat per 24 Juni. Nah, untuk dividen tunai ini ada 3 jenis tanggal. Yang pertama itu ada tanggal deklarasi, lalu tanggal pencatatan, dan tanggal pembayaran. Kita mulai dulu dari tanggal deklarasi yang tertera 10 Juni, di mana di situ kita akan mencatat dengan jurnal retained earning sebesar 900.000 pada dividen payable sebesar 900.000. Nah, 900.000 ini kita dapat dari 1,8 juta yang dikalikan dengan 50 sen. Selanjutnya, tanggal pencatatan tanggal 24 Juni itu tidak ada pencatatan atau no entry karena waktu pembayarannya itu akan terjadi di tanggal 16 Juli. Dan yang terakhir ada tanggal pembayaran 16 Juli. Di situ ada dividen payable sebesar 900.000 pada cash sebesar 900.000. Nah, dari tanggal pembayaran ini nanti jurnalnya tuh hanya dibalik saja. Namun untuk yang retained earning itu diganti dengan kas seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok B mengenai materi ekuitas. Mohon maaf bila ada perbuatan dan tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.